Perkenalkan, nama saya Dika Putri Anggraini dengan NIM 289205035 dari Fakultas Ekonomi Bisnis jurusan Manajemen semester 6. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS Bank dan Lembaga Keuangan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sugeng Prayatno MM. Di sini ada asal mula kegiatan perbankan. Sejarah mencatat asal mula dikenal kegiatan perbankan adalah pada zaman kerajaan Tempo dulu di daratan Eropa. Kemudian, usaha perbankan ini berkembang ke Asia Barat oleh para pedagang. Perkembangan perbankan di Asia, Afrika, dan Amerika dibawa oleh bangsa Eropa pada saat melakukan penjajahan ke negara jajahannya, baik di Asia, Afrika, maupun benua Amerika. Bila ditelusuri, sejarah dikenalnya perbankan dimulai dari jasa penukaran uang, sehingga dalam sejarah perbankan, arti bank dikenal sebagai meja tempat penukaran uang. Dalam perjalanan sejarah kerajaan Tempo dulu, mungkin penukaran uangnya dilakukan antar kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lainnya. Kegiatan penukaran uang ini sekarang dikenal dengan nama perdagangan valuta asing atau money changer. Kemudian, dalam perkembangan selanjutnya, kegiatan operasional perbankan berkembang lagi menjadi tempat penitipan uang atau yang disebut sekarang dengan kegiatan simpanan. Berikutnya, kegiatan perbankan bertambah dengan kegiatan peminjaman uang. Uang yang disimpan oleh masyarakat oleh perbankan dipinjamkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Lalu ada jasa-jasa lainnya menyusul sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam. Asal mula perbankan di Indonesia ini tidak terlepas dari zaman penjajahan Hindia Belanda. Pada masa itu terdapat beberapa bank yang memegang peranan penting di Hindia Belanda. Lalu ada sejarah kelembagaan Bank Indonesia. Sejarah kelembagaan Bank Indonesia dimulai sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia pada tanggal 1 Juli 1953. Dalam melakukan tugasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Moneter, Direksi, dan Dewan Penasehat. Di tangan Dewan Moneter inilah kebijakan moneter ditetapkan meski tanggung jawabnya berada pada pemerintah. Setelah sempat dilebur ke dalam bank tunggal, pada awal Orde Baru, landasan Bank Indonesia berubah menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral. Sejak saat itu, Bank Indonesia berfungsi sebagai bank sentral dan sekaligus membantu pemerintah dalam pembangunan dengan menjalankan kebijakan yang ditetapkan pemerintah dengan bantuan Dewan Moneter. Lalu di sini ada pengertian bank. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan pada bab 1 dan pasal 1 serta ayat 2 dijelaskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Nah, di sini ada pengertian lembaga keuangan. Lembaga keuangan menurut Dahlan Slamet adalah suatu badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan atau tagihan-tagihan, misalnya saham, obligasi, dibandingkan aset real misalnya gedung, peralatan, dan bahan baku. Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 792 Tahun 1990 tentang lembaga keuangan diberi batasan sebagai semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan penghimpunan dana dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Nah, di sini ada kegiatan perbankan itu ada 3, yaitu kegiatan yang pertama menghimpun dana dari masyarakat atau funding, yang kedua menyalurkan dana kepada masyarakat atau lending, dan yang ketiga memberikan jasa-jasa bank lainnya atau service. Nah, di sini ada beberapa yang termasuk menghimpun dana atau funding. Yang pertama itu dengan cara simpanan tabungan, yaitu simpanan pada bank di mana penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan slip penarikan, buku tabungan ataupun ATM. Yang kedua, simpanan deposito, yaitu simpanan pada bank di mana penarikannya dapat dilakukan sesuai jangka waktu atau jatuh tempo.
Lalu yang ketiga, simpanan giro adalah simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan bilet giro atau cek. Rekening giro biasa digunakan karena merupakan dana murah sebab bunga yang diberikan kepada nasabah juga relatif rendah dibandingkan dengan simpanan lainnya. Nah, di sini kegiatan yang kedua menyalurkan dana kepada masyarakat atau lending. Nah, di sini bank menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Seperti yang pertama ada kredit investasi, yaitu kredit yang diberikan kepada para investor untuk investasi yang penggunaannya jangka panjang. Lalu yang kedua ada kredit modal kerja, yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai kegiatan suatu usaha yang bersifat jangka pendek. Lalu yang ketiga ada kredit perdagangan, yaitu kredit yang diberikan kepada para pedagang baik agen-agen maupun pengecer. Yang keempat ada kredit konsumtif, yaitu kredit yang digunakan untuk konsumsi atau dipakai untuk keperluan pribadi. Yang kelima ada kredit produktif, yaitu kredit yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Nah, di sini ada tujuan kredit. Tujuan kredit itu ada 3. Yang pertama mencari keuntungan. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Yang kedua, membantu usaha nasabah. Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun modal kerja. Lalu yang ketiga, membantu pemerintah. Semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan berbagai sektor. Lalu di sini yang termasuk kegiatan perbankan yang ketiga yaitu memberikan jasa-jasa bank lainnya. Di sini ada contohnya itu ada transfer. Transfer adalah jasa kirim uang antar bank, baik antar bank yang sama maupun antar bank yang berbeda. Yang kedua, inkaso. Inkaso adalah jasa penagihan warkat, cek atau bilet giro baik dari warkat bank dalam negeri maupun luar negeri. Lalu ada clearing, yaitu jasa penarikan warkat, cek atau bilet giro yang berasal dari dalam satu kota termasuk transfer dalam kota antar bank. Lalu ada bank card, yaitu jasa penerbitan kartu-kartu kredit yang digunakan untuk berbagai transaksi dan penarikan uang melalui ATM. Lalu selanjutnya ada banknotes, yaitu kegiatan jual beli mata uang asing. Lalu ada letter of credit, yaitu jasa yang diberikan dalam rangka mendukung kegiatan ekspor dan impor. Lalu ada safe deposit box, yaitu jasa penyimpanan dokumen atau benda-benda berharga dan lain-lainnya.